Depok saat ini telah berkembang pesat menjadi kota mandiri dengan jumlah penduduk mencapai 2 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar itu, sungguh tidak mudah bagi Dinas Kesehatan Kota Depok dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Depok. Karena itulah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sangat diharapkan. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan sehari-hari bisa dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga atau rumah tangga. PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dilakukan secara sadar dan secara berperan aktif untuk meningkatkan derajat kesehatan dirinya sendiri dan masyarakat. Kalau PHBS itu tatanannya ada tatanan rumah tangga, tatanan tempat-tempat umum, tatanan institusi kesehatan, tatanan tempat pendidikan, dan tatanan di tempat kerja. PHBS di rumah tangga diarahkan untuk memberdayakan setiap anggota keluarga agar tahu, mau, dan mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan dengan mengupayakan lingkungan yang sehat. Jadi kalau tatanan rumah tangga itu intinya adalah untuk memberdayakan keluarga di dalam rumah tangga agar tahu dan mau serta mampu untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam kesehatan masyarakat. Jadi selain keluarganya sendiri juga masyarakat. Adapun indikatornya adalah bahwa di dalam rumah tangga tersebut setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, setiap bayi harus mendapat ASI eksklusif. Dan setiap bayi atau balita yang ada di dalam rumah tangga tersebut harus ditimbang setiap bulan, serta di dalam rumah tangga itu menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan pakai sabun, serta menggunakan WC atau jamban yang sehat, memberantas jentik di rumah sekali 1 minggu, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, dan tidak merokok di dalam rumah. Skala rumah tangga adalah terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya, serta anggota keluarga lain dalam satu rumah bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah rumah tangga dianggap telah menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-harinya apabila telah memenuhi 10 indikator gaya hidup sehat ini. Indikator pertama adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah dokter, bidan, atau tenaga medis lain yang berwenang. Masih ada sebagian masyarakat yang mengandalkan tenaga non-medis untuk membantu persalinan seperti dukun bayi. Selain penanganannya tidak steril, persalinan lewat dukun bayi berisiko besar dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi. Kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Seorang ibu sebaiknya memberikan buah hatinya ASI eksklusif, yaitu pemberian air susu ibu tanpa makanan dan minuman tambahan lain saat bayi usia 0 hingga 6 bulan, kecuali air putih yang diberikan untuk minum obat saat bayi sakit. ASI merupakan makanan alamiah berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk kebutuhan bayi sehingga bayi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain kandungan gizi yang berlimpah, ASI punya beberapa keunggulan lain seperti melindungi bayi dari alergi, mengandung zat kekebalan, tidak pernah basi, mempunyai suhu yang tepat yang dapat diberikan kapan saja dan di mana saja, aman dan terjamin kebersihannya karena langsung disusukan dalam keadaan segar, serta memberi refleks menghisap, menelan, dan pernapasan bayi.
Ketiga, menimbang balita setiap bulan. Penimbangan bayi dan balita setiap bulan bertujuan untuk memantau pertumbuhan balita setiap bulan. Penimbangan ini dilaksanakan di posyandu atau pos pelayanan terpadu mulai usia 0 hingga 59 bulan. Setelah dilakukan penimbangan, hasilnya dicatat di KMS atau Kartu Menuju Sehat. Penimbangan balita setiap bulan berguna untuk mengetahui apakah balita tumbuh sehat, mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita, mengetahui balita yang sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, dan berat badan 2 bulan berturut-turut tidak naik. Balita yang berat badannya di bawah garis merah akan dicurigai bergizi buruk sehingga dapat segera dirujuk ke puskesmas. Manfaat lainnya adalah untuk mengetahui kelengkapan imunisasi dan mendapatkan penyuluhan gizi dari petugas posyandu. Keempat, menggunakan air bersih. Air bersih harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak, mandi, hingga air minum. Air bersih harus memenuhi syarat fisik seperti tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air bersih bisa bersumber dari sumur, sumur pompa, atau air ledeng. Sumber air bersih harus berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan kotoran atau limbah agar tidak tercemar. Air yang tidak bersih mengandung banyak kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Kelima, mencuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan di air yang mengalir dan memakai sabun dapat menghilangkan berbagai macam kuman dan kotoran yang menempel di tangan, sehingga tangan bersih dan bebas kuman. Cucilah tangan sebelum makan dan sesudah melakukan aktivitas yang menggunakan tangan seperti memegang uang dan hewan, setelah buang air besar maupun sebelum menyusui bayi. Keenam, menggunakan jamban yang sehat. Jamban adalah ruangan pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampung kotoran atau septic tank dan air untuk membersihkannya. Jamban yang sehat adalah jamban yang bersih, kering, dan tidak berbau. Jamban tidak boleh mencemari sumber air minum, bebas dari serangga dan jangkauan tikus, tidak mencemari tanah di sekitarnya, mudah dibersihkan, dan aman digunakan. Jamban yang baik dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi yang cukup. Ketujuh, memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Pemberantasan jentik meliputi pemeriksaan tempat kembang biak nyamuk yang ada di dalam rumah, seperti bak mandi, WC, vas bunga, tatakan kulkas, penampung air, talang air, dan lain-lain. Pemeriksaan dilakukan secara teratur setiap minggu. Selain itu, dilakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M, menguras, menutup, dan mendaur ulang. Tidur yuk, sebelum tidur pakai lotion dulu.
8. Makan buah dan sayur setiap hari. Konsumsi buah dan sayur sangat dianjurkan setiap hari karena banyak mengandung berbagai vitamin, serat, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik setiap hari harus dilakukan minimal 30 menit terus-menerus seperti jalan kaki, lari, atau senam. Kegiatan fisik lain yang dapat dilakukan seperti berkebun, mencuci pakaian, dan mengepel rumah. Olahraga maupun kegiatan lain yang mengeluarkan tenaga sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar. 10. Tidak merokok di dalam rumah. Larangan merokok di dalam rumah bertujuan melindungi anggota keluarga lain dari bahaya asap rokok. Kita tahu dalam satu puntung rokok yang dihisap akan dikeluarkan lebih dari 4.000 bahan kimia berbahaya, diantaranya nikotin, tar, dan karbon monoksida. Jika ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah, asap yang dihasilkan dari rokok terhisap secara pasif oleh anggota keluarga yang lain, yang efeknya lebih buruk 3 kali lipat dibanding si perokok. PHBS dalam skala rumah tangga membutuhkan banyak dukungan, mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, hingga pemerintah. Sosialisasi terus dilakukan melalui tim penggerak PKK dengan melibatkan petugas kesehatan puskesmas dan para kader. Kalau sosialisasi kita lakukan secara terus-menerus. Kami punya kepanjangan tangan, Dinas Kesehatan itu adalah dengan adanya petugas promosi kesehatan yang ada di puskesmas. Mereka berkoordinasi dengan kader kesehatan yang ada di lapangan untuk secara terus-menerus mensosialisasikan tentang perilaku hidup bersih dan sehat ini, terutama di tatanan rumah tangga ke masyarakat. Kalau kampanye atau sosialisasi tentang PHBS di tatanan rumah tangga, yang kami harapkan adalah kontinuitasnya, kesinambungan dari sosialisasinya ini, karena merubah perilaku itu tidak bisa dalam waktu sekejap, tapi harus dilakukan secara terus-menerus. Sehingga kami mengharapkan agar sosialisasi ini bisa berlangsung secara terus-menerus sampai masyarakat Kota Depok seluruhnya bisa berperilaku hidup sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat, terutama di tatanan rumah tangganya. Para petugas kesehatan dan kader juga rutin melakukan pendataan dari rumah ke rumah untuk mengetahui capaian penerapan PHBS oleh masyarakat. Kader, kita punya kader yang levelnya sampai kader desa wisma. Kader desa wisma itu yang kita utamakan minta bantuan dari mereka adalah membantu puskesmas mengawasi 10 rumah tiap orang kader. Mereka yang melakukan pendataan, mereka yang melihat apakah indikator-indikator PHBS itu sudah dilaksanakan apa belum. Gitu. Nah kalau belum, ketika mereka melakukan pendataan, sekaligus juga kan pendataan itu kalau kader mereka datang ke masing-masing rumah, gitu ya, bertanya mengenai kebiasaan perilaku hidup bersih sehat masyarakat. Ketika salah satu perilaku tidak dilakukan, nah itu mereka langsung memberikan intervensi, diberikan penyuluhannya bentuknya perorangan. Hasil pendataannya itulah yang kita pakai untuk melihat apakah memang indikator yang tadinya rendah kemudian sudah meningkat, apakah indikator yang sudah tinggi kemudian menjadi turun, gitu ya. Nanti kalau ada waktu itu di papan data bisa dilihat itu adalah ada hasil pendataan dari tahun ke tahun. Nah, biasanya sih alhamdulillah belum pernah ada yang turun, tapi kalau meningkat signifikan yang paling susah itu memang merokok dalam rumah, memang seperti itu. Puskesmas sebagai lini terdepan pelayanan kesehatan masyarakat berperan aktif dalam kegiatan promosi kesehatan dan PHBS di wilayah kerjanya. Di setiap kesempatan Posyandu juga yang turun kan adalah Bu Bidan, karena mereka adalah pembina kelurahan, pembina wilayah, mereka juga selalu menekankan PHBS, gitu ya. Kemudian di setiap kesempatan di mana Promkes bisa berhubungan langsung dengan masyarakat, baik itu ya salah satunya Posyandu, kemudian kadang-kadang kami juga pernah diundang di pertemuan ibu-ibu, di PKK kelurahan, gitu ya, atau di pertemuan RT, pertemuan RW itu juga tidak bosan-bosan kami mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai PHBS. Selain itu, poster. Puskesmas Beji juga di tahun 2013-2014 mencetak poster yang penekanannya adalah PHBS, itu juga dibagikan sampai ke level RW. Jadi di setiap RW juga ada posternya. Sebetulnya kami juga pernah membuat leaflet, tapi pengalaman leaflet itu kebanyakan terbuang percuma ya. Mereka baca kemudian sudah dibuang. Jadi mungkin di sini yang akan kita lebih tekankan adalah poster gitu. Nah, poster itu kita tempelkan sampai di level RW. Pokoknya intinya
Walaupun sebetulnya indikator PHBS itu kan kesannya sepele ya, makan beraneka ragam, cuci tangan, tapi itu tidak bosan-bosannya kami dari Puskesmas dibantu dengan kader-kader, baik kader kecamatan, kelurahan, RW maupun RT untuk selalu mengingatkan masyarakat mengenai kepentingan dari PHBS itu. Dinas Kesehatan Kota Depok terus mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan promosi kesehatan dan PHBS di wilayah Kota Depok dengan melibatkan sarana-sarana kesehatan yang ada di Kota Depok. Seluruh upaya yang dilakukan bermuara pada tujuan, yakni mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi warga Depok, serta berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat Kota Depok. Target kami adalah sebetulnya seluruh masyarakat Kota Depok ini di tatanan rumah tangga berperilaku hidup dan sehat. Tetapi kami di tahun 2013 baru mencapai 74%. Dan di tahun 2014 naik menjadi 77%. Jadi kita belum bisa 100% mencapai rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat. Tetapi ini sudah di atas target nasional. Kami berharap dengan adanya sosialisasi yang terus-menerus ini, perilaku warga yang ada di dalam tatanan rumah tangga ini menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Yang pertama itu, kemudian anak-anaknya tumbuh sehat dan cerdas, anggota keluarganya menjadi giat belajar, serta pengeluaran biaya rumah tangga terutama ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan dan modal usaha, tidak untuk berobat karena mereka menjadi lebih sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu usaha untuk supaya saya dan keluarga itu berperilaku bersih dan hidup bersih dan sehat. PHBS rumah tangga itu kalau setahu saya sekumpulan perilaku masyarakat yang berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan. Ya, itu yang saya tahu. Kebetulan kita suka diberikan sosialisasi dari Dinas Kesehatan, dari Promkes Kesehatan. Ya, suka mengikuti juga saya pelatihan-pelatihan tentang PHBS. Kalau di rumah saya biasanya cuci tangan bersih dengan sabun, kemudian menyusui anak saya eksklusif selama 6 bulan, terus menimbang anak saya ke posyandu, kemudian tidak merokok di tempat umum dan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, alhamdulillah kalau untuk di rumah tangga saya ya salah satunya tadi untuk air bersih ya sudah ya. Hampir semua kayaknya sudah kita laksanakan kalau dilihat ya. Tadi juga ada yang ketinggalan kayaknya itu untuk pemeriksaan jentik ya. Karena suka ada yang datang tuh ke rumah untuk periksa jentik secara berkala. Ya alhamdulillah kayaknya dari 10 indikator itu udah ada semua kita laksanakan lah. Kecuali ya memang kita udah lama ya nggak melahirkan itu untuk posyandu itu udah nggak berlaku gitu. Kalau ngerokok udah kita kasih tahu lah bapaknya udah tidak ada yang namanya ngerokok di rumah. Insya Allah untuk air ya sudah bersih air kita. Aktivitas fisik juga sudah kita laksanakan insya Allah. Harapan saya supaya keluarga saya, terutama anak-anak saya, bisa menjadi sehat setiap hari, aman dan terbebas dari penyakit. Selain itu, saya berharap agar anak-anak saya itu ke depannya bisa membiasakan diri untuk setiap hari hidup bersih dan sehat.